Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda. Ini materi pembelajaran 5, ada di halaman 94 sampai dengan 107. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 5, ayo mengamati anak-anak, mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, lakukan percobaan berikut. Percobaan yang pertama adalah mengetahui sifat benda gas. Lakukan cara berkelompok. Alat dan bahannya yang pertama adalah kantong plastik bening, yang kedua adalah balon. Langkah-langkah percobaan anak-anak. Yang pertama, tiuplah balon sampai mengembang, ikatlah mulut balon dengan karet. Yang kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang, ikatlah mulut plastik dengan karet. Yang ketiga, amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Lengkapi tabel berikut. Berilah tanda centang jika sesuai sifat udara yang kamu amati. Baik, yang pertama, nama benda adalah udara. Bentuknya berubah-ubah sesuai wadah. Ya, ini kita centang anak-anak. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Tidak. Ini kita kosongi. Selanjutnya, dapat digenggam? Tidak. Ini Bu beri tanda garis saja. Tidak dapat digenggam. Ya, tapi ini kita centang. Selanjutnya, nama benda gas oksigen, bentuknya berubah sesuai wadahnya, ya, kita centang. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, tidak. Dapat digenggam, tidak. Tidak dapat digenggam, ya. Sekarang nama benda adalah LPG. Ini kalau dalam bahasa Indonesia, pembacaannya LPG, kalau dalam bahasa Inggris, singkatannya adalah LPG. Bentuknya berubah sesuai wadah, ya. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, tidak. Dapat digenggam, tidak. Tidak dapat digenggam, ya. Sekarang uap air. Bentuknya berubah sesuai wadah, ya. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, tidak. Dapat digenggam, tidak. Tidak dapat digenggam, ya. Sekarang asap. Bentuknya berubah sesuai wadah, ya. Ya. Kita centang. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, tidak. Dapat digenggam, tidak. Tidak dapat digenggam, iya. Dari hasil percobaanmu, simpulkan sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya dan tidak dapat digenggam. Percobaan yang kedua, lakukan secara berkelompok. Alat dan bahannya yang pertama adalah benang secukupnya, kedua balon 2 buah, yang ketiga sebatang lidi atau kayu tipis. Langkah-langkah percobaannya, yang pertama tiupkan udara ke dalam 2 buah balon, yang kedua tiupkan sampai kedua balon sama besar, dan yang ketiga ikat setiap balon dengan benang. Sisakan benang dengan panjang secukupnya. Yang keempat, pada setiap ujung lidi atau kayu gantungkan 1 buah balon yang telah terisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. Yang kelima, perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. Yang keenam, letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Apa yang terjadi? Tentu kamu akan merasakan adanya udara.
Di gambar yang kiri ada 2 buah balon digantungkan pada kedua ujung kayu. Ini seimbang anak-anak. Ini selanjutnya di gambar kedua, sebuah balon dikempiskan, ini menjadi tidak seimbang. Yang berisi udara ada di bawah, yang kempis ada di atas. Berarti yang berat adalah balon yang berisi udara. Apakah yang terjadi setelah satu balon ditusuk? Tuliskan jawabanmu. Setelah satu balon ditusuk, posisi timbangan menjadi tidak seimbang atau berat sebelah. Balon yang berisi udara tetap mengembang dan lebih berat daripada balon yang kempis. Benda gas mempunyai sifat tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan, mempunyai massa, dan mempunyai volume. Kamu telah melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda gas. Apa yang kamu ketahui tentang benda gas? Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca. Ibu memberi contoh anak-anak benda gas. Wujud benda di sekitar kita selain padat dan cair adalah gas. Contoh benda gas di sekitar kita adalah udara, gas oksigen, gas hidrogen, gas karbon dioksida, uap air, dan asap. Saat bernapas, kita menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Sifat-sifat benda gas yaitu volumenya berubah-ubah, bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya, tidak dapat digenggam, dan masanya mudah berubah. Sebagian besar gas tidak dapat dilihat. Contoh benda gas yang dapat dilihat adalah asap, awan, dan uap air. Ayo mencoba anak-anak, kamu telah mempelajari wujud dan sifat benda padat, cair, dan gas. Buatlah teka-teki silang yang berkaitan dengan tema tersebut. Lakukan secara berpasangan. Buatlah 5 pertanyaan mendatar, buat juga 5 pertanyaan menurun. Baik, di sini Ibu memberi contoh cara membuat teka-teki silangnya anak-anak. Untuk pertanyaan pertama yang mendatar sudah diberi contoh yaitu wadah tempat minum, yaitu diawali huruf C, cangkir. Selanjutnya yang menurun wujud dari minyak. Wujud dari minyak adalah cair di sini. Ini sudah ada jawabannya. Selanjutnya dari huruf I di sini ada petunjuk huruf I. Ibu membuat kata hidrogen. Huruf 2 mendatar dengan pertanyaan gas pengisi balon. Gas pengisi balon bisa hidrogen, bisa helium. Ibu memberi jawaban hidrogen di sini. Selanjutnya di sini ada petunjuk huruf G. Kita membuat kata gas menurun. Jika menurun, pertanyaannya wujud dari asap kendaraan yaitu gas. Selanjutnya di sini ada huruf S petunjuknya. Kita buat pertanyaan keempat mendatar, yaitu banyaknya bahan penyusun benda disebut dengan massa. Ini 4 mendatar. Dari huruf M kita membuat pertanyaan keempat menurun, yaitu benda cair yang dihasilkan lebah, yaitu madu. Selanjutnya dari A di sini kita membuat pertanyaan kelima menurun anak-anak. Udara yang bergerak disebut angin. Setelah itu kita membuat pertanyaan keenam mendatar. Timbangan emas. Timbangan emas itu termasuk benda padat. Benda untuk menimbang yaitu neraca. Ibu kanan di sini. Dari diawali huruf N neraca. Di sini ada petunjuk huruf A. Ibu membuat jawaban padat 7 menurun. Tadi 5 sudah. Wujud dari es batu yaitu padat. Ini menurun. Selanjutnya ada petunjuk huruf A di sini. Ibu membuat kata lunak. Pertanyaan mendatar. Plastisin adalah benda padat yang bersifat lunak ke kanan. Dari angka 8 di sini kita menurun ada huruf M. Ibu membuat pertanyaan menurun benda padat yang dinyalakan saat listrik padam, yaitu lilin anak-anak di sini. Sudah, selanjutnya ada huruf I. Gas untuk bahan bakar kompor itu adalah gas LPG anak-anak dalam bahasa Indonesia menulisnya di sini. ELPIG. Ini 9 mendatar. Nanti anak-anak bisa membuat sendiri, tidak harus sama dengan ibu. Ayo berlatih anak-anak, kamu telah melakukan percobaan kedua bersama temanmu. Percobaan kedua membuktikan bahwa benda gas mempunyai massa.
Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Kamu akan mengenal alat yang digunakan untuk menimbang berat. Alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat. Di sini ada timbangan beras, ada timbangan badan, ada timbangan kue, ada timbangan gantung, ada timbangan warung, dan ada juga neraca. Pernahkah kamu melihat alat-alat di atas? Coba diskusikan dengan temanmu. Diskusi tentang kegunaan alat-alat tersebut. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak timbangan beras di sini. Timbangan beras biasanya digunakan untuk menimbang berat sekarung jagung, sekarung beras, sekarung gula pasir, sekarung kedelai, dan lain-lain. Selanjutnya timbangan badan. Timbangan badan digunakan untuk menimbang berat badan. Selanjutnya ada timbangan kue anak-anak. Timbangan kue biasanya digunakan untuk menimbang berat bahan pembuat kue seperti tepung, mentega, gula pasir, dan lain-lain. Selanjutnya timbangan gantung. Timbangan gantung biasanya digunakan untuk menimbang berat badan bayi. Ibu lanjutkan anak-anak, di sini ada timbangan warung. Timbangan warung biasanya digunakan untuk menimbang berat beras, gula pasir, wortel, telur, dan lain-lain. Dan untuk neraca, ini neraca biasanya digunakan untuk menimbang emas dan juga obat. Perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Tampak pada gambar di sini timbangan digunakan untuk menimbang labu anak-anak. Apakah satuan berat pada alat tersebut? Kita cermati. Di sini ada kilogram di sini. Ini. Diskusikan bersama teman-temanmu. Satuan berat pada alat tersebut adalah kg, singkatannya ini membacanya adalah singkatan dari kilogram. Perhatikan gambar berikut. Lani akan menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak, ini untuk berat badan bayi atau massa bayi ditimbang dengan timbangan gantung, telur ditimbang dengan timbangan duduk atau timbangan warung, emas ditimbang dengan neraca, tepung ditimbang dengan timbangan kue, dan sekarung beras ditimbang dengan timbangan beras. Lanjut ke materi Ayu mencoba anak-anak. Hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian di dalam tabung terdapat LPG atau liquid petroleum gas? LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya banyak. Misalnya kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan, lebih bersih, dan lebih praktis. Gurumu sedang menjelaskan cara membaca timbangan. Perhatikan penjelasan gurumu. Baik, Ibu menjelaskan anak-anak. Kita cermati dulu pada timbangan kue ini. Ini ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Satuan dari timbangan ini, satuan beratnya adalah kilogram anak-anak. Ini satuan massa sebenarnya. Di sini angka 1, 2, 3, 4, 5 menunjukkan berat benda dalam satuan kilogram. Sedangkan untuk yang garis kecil-kecil ini menyatakan dalam satuan gram anak-anak. Dari angka 0 ke 1 ini dibagi menjadi 5 bagian sama besar. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk garis yang kecil ini, setiap kita melangkah 1 langkah, ini sama dengan 1000 gram dibagi 5, 200 gram. Jadi setiap 1 langkah itu berarti 200 gram berarti. Ibu baca keterangan di sebelah kanan. Jarum menunjuk angka 1 artinya berat benda 1 kg. Kalau menunjuk angka 2 jarumnya berarti 2 kg, angka 3 3 kg, angka 4 4 kg, dan angka 5 5 kg.
Dari angka 0 ke angka 1 dibagi menjadi 5 dengan batas garis pendek di sini, garis yang pendek. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1000 gram dibagi 5 bagian di sini sama dengan 200 gram. Jadi setiap langkah 1 garis pendek menunjukkan berat 200 gram. Bantulah Lani cara membaca timbangan kue. Gunakan satuan kilogram atau disingkat kg dan gram. Baik, kita cermati dari gambar yang pertama anak-anak. Ini kita diminta untuk menghitung massa dari daging ayam. Di sini jarum pada timbangan menunjukkan angka 5 lebih 1 garis pendek. Angka 5 berarti di sini beratnya 5 kg lebih anak-anak. Ibu tulis di sini 5 kg, Ibu singkat kg. Lebihnya karena di sini melangkah 1 garis. Tadi sudah Ibu jelaskan kalau melangkah 1 garis ini berarti 200 gram. Berarti beratnya adalah 5 kg, Ibu tulis 200 gram. Lanjut ke gambar kedua. Kita amati di sini. Berat dari daging ayam ini 4 kg lebih anak-anak. Di sini angka 4, di sini sudah lebih. Ibu tulis dulu di sini. Ini 4 kg, 4 kg. Lebihnya adalah kita hitung garis pendeknya. 1, 2, 3. Kalau satu langkah ini 200 berarti 200, 400, 600. 600 gram. Atau 3 kali 200 gram boleh anak-anak. Lanjut ke gambar ketiga. Ini kita cermati berapa berat dari daging ayam ini. Di sini sudah lebih dari angka 3. Ini angka 3 berarti 3 kg beratnya. 3 kg. Lebihnya berapa garis pendek? 1, 2. Kalau satu langkah 200. 200, 400. Berarti 3 kg 400 gram. Lanjut, sekarang kita menimbang berat jagung anak-anak. Kita cermati pada timbangan di sini. Ini jarum tepat menunjuk angka 3. Berarti berat dari jagung ini adalah 3 kg. Lanjut ke gambar timbangan jagung yang kedua anak-anak. Di sini jarum pada timbangan menunjuk angka 2 lebih. Berarti 2-nya ini 2 kg. Ibu tulis dulu 2 kg. Lebihnya 1 garis pendek. Kalau 1 ini berarti 200. 2 kg 200 gram. Lanjut ke gambar ketiga untuk timbangan jagung anak-anak. Kita cermati jarum pada timbangan menunjuk angka 5 tepat. Berarti beratnya adalah 5 kg. Sekarang kita cermati gambar timbangan. Ini digunakan untuk menimbang ikan anak-anak. Nih, berat ikan kita cermati 4 kg lebih. Di sini 4 kg-nya kita tulis dulu. 4 kg. Lebihnya di sini 1 langkah. 1 langkah berarti 200 gram. 200 gram. Jadi berat ikan adalah 4 kg 200 gram. Lanjut ke gambar kedua. Untuk berat ikan anak-anak kita cermati di sini jarum pada timbangan menunjuk angka 5 lebih. 5 di sini berarti 5 kg. Ibu tulis dulu 5 kg. Lebihnya 1, 2, 3 langkah. 200, 400, 600 atau 3 kali 200 itu sama dengan 600 gram. Jadi beratnya adalah 5 kg 600 gram. Dan ke gambar berikutnya kita hitung beratnya di sini tepat di angka 2 anak-anak. Berarti berat dari ikan adalah 2 kg. Ayo mengamati anak-anak. Pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu. Misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas. Walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat. Hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil.
Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Bacalah beritanya berikut ini. Judul beritanya adalah Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Banjarbaru Antara News. Presiden RI Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Ujarnya di Banjarbaru, Kalsel, hari Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Gunung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan, di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Pesan Presiden. Kamu telah membaca cerita di atas. Jawablah pertanyaan berikut ini. Ibu mulai dari pertanyaan yang pertama, anak-anak. Apa pesan Presiden menurut berita tersebut? Pesan Presiden adalah warga masyarakat diminta untuk meningkatkan kesadaran agar terhindar dari pembakaran hutan. Yang kedua, mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? Karena gotong royong warga masyarakat merupakan jalan keluar dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Pertanyaan ketiga, anak-anak, apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan selain dengan gotong royong? Hal yang harus dilakukan warga masyarakat adalah tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Pertanyaan keempat, tuliskan pengalamanmu dalam bergotong royong. Aku pernah ikut serta kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Aku mendapat tugas mengumpulkan sampah ke dalam kantong sampah. Aku dan teman-temanku merasa senang bergotong royong karena pekerjaan terasa ringan. Selain itu, pekerjaan juga cepat selesai. Lanjut ke materi, ayo berdiskusi anak-anak. Apa pendapatmu tentang pernyataan di bawah ini? Berikan tanda centang di kolom yang tersedia. Pernyataan yang pertama, membersihkan kelas bersama merupakan contoh gotong royong. Saya setuju anak-anak, maka ini kita centang. Yang kedua, gotong royong adalah ciri khas bangsa Indonesia. Setuju. Kita centang. Yang ketiga, kegiatan gotong royong hanya dapat dilakukan di lingkungan rumah. Ini saya tidak setuju, bisa dilakukan di sekolah, juga di masyarakat. Tidak setuju anak-anak? Yang keempat, gotong royong membuat pekerjaan yang sulit menjadi mudah. Ini setuju. Yang kelima, kegiatan gotong royong harus dilakukan dengan ikhlas. Saya setuju, kita centang anak-anak. Yang keenam, gotong royong akan mempererat tali persaudaraan. Kita setuju, kita centang. Yang ketujuh, tidak turut serta bergotong royong karena jumlah orang yang ikut gotong royong sudah banyak. Tidak setuju, kita harus tetap ikut serta anak-anak. Yang kedelapan, kebiasaan gotong royong mulai berkurang khususnya di kota besar. Kita setuju. Kesembilan, kita harus melestarikan kegiatan gotong royong. Setuju. Dan yang ke-10, contoh kegiatan gotong royong di kelas adalah mengerjakan soal ujian bersama-sama. Tidak setuju anak-anak, kalau mengerjakan soal ujian harus mandiri. Tidak setuju. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.